Selamat datang di Sekiwir-Kiwir. Lo bukan lu? Oh iya. Lu kayaknya lagi lemes banget ya? Lemes banget tuh ngapa sih? Ini bukan gimmick, buka. Kan biasanya kita buka dengan gimmick. Jangan gimmick. Jangan gimmick. Oke, nih sekarang nih kita kayak ada bahasan kan tadi temanya kita Sakit hati itu diperlukan. Betul. Jadi gini cuy, banyak orang-orang di dunia merasakan sakit hati. Pasti hampir semua merasakan sakit hati. Tuh. Entah itu Apalagi dunia magis ya. Iya. Kok sakit hati dan magis. Iya. Entah itu ada sakit hati karena pacar, entah itu sakit hati sama teman sendiri atau sahabat sendiri, Betul. sama saudara, sama orang tua sekalipun juga ada. Cuy. Betul. Kayak juga biasanya kan sakit hati menimbulkan efek samping. Efek samping, benar. Sakit hati itu bikin penasaran. Tapi sebelum tentang sakit hati dulu, maksud gue, lo tau gak sih sakit hati itu bentuknya gimana? Rasain deh. Buat lo nih, kalau buat gue, sakit hati itu rasanya lo kayak punya gatel nih. Cuma bingung mau garuk yang mana. Kalau lo gitu tuh, anjing kayak lo punya bentol atau gatel, tapi mau garuk susah. Kalau menurut gua kayak lu bingung mau ngelakuin apa. Lu bingung mau ngelakuin apa tuh. Berarti tuh sakit hati sama kayak nggak punya handphone ya? Iya, bingung mau ngapain? Kayak punya handphone tapi nggak ada paketan. Oh benar, percuma juga ya. Buka tutup menu, buka Iya tutup bener. menu. Main Among Us aja mesti ada kuota. Betul. Iya. Kayak lu mau ngechat siapa? Iya. Ah, nggak bisa. Bener. Mau nelpon nggak ada pulsa. Bener. Kan gitu. Kayak Nah, gitu bingung. sakit hati tuh rasanya gitu. Jadi sakit hati tuh rasanya ketika lo nggak punya handphone, punya handphone tapi nggak punya kuota. Atau ketika lo punya rasa gatal tapi nggak bisa lo garuk. Betul. Itu menurut kita berdua Iya, ya. Karena berdua. masing-masing beda. Beda-beda. Tiap orang beda-beda. Kalau gue melihat tentang sakit hati nih, sakit hati kenapa bisa gue bilang diperlukan? Karena sakit hati itu ada faktornya untuk memotivasi kalau gue bilang ya. Benar. Nggak usah cinta dulu deh. Misalnya lo sakit hati sama bos lo di kantor, ya kan? Terus lo kan punya motivasi tuh. Suatu saat gue bakal ngalahin lo, kan jadi bagus, ngerti gak lo? Oh iya, dendam Positifnya. tapi dendamnya positif. Dendam positif gitu. Jadi lo nggak ngapa-ngapain dia, lo nggak usah nyerang dia secara fisik gitu, tapi lo nyerang dia secara mental dengan lo ngebuktiin kalau misalnya lo bisa berhasil. Iya, gitu. itu terjadi sama gue. Sama gue terjadi. Coba ceritain gimana tuh. Jadi gue dulu sempet di keluarga kayak diremehin. Gue diremehin tuh di keluarga. Jadi kayak lu saudara-saudara lu semua bisa negeri, kuliahnya di negeri, lo luar negeri. Lebih bagus dong. Interlokal. SLJJ. Semua pada kuliah negeri, SMA negeri, SMP negeri, sedangkan lu banyakan swasta segala macem. Kadang kayak gitu-gitu tuh stigma-stigma kayak gitu tuh yang suka kayak ini gue buktiin. Kayak gitu kan tergantung orangnya ya. Iya. Enggak ini. Jadi gue kayak ngerasa ada sakit hati sedikit, cuman jadi kayak motivasi buat gue. Gue harus buktiin nih. Ya kadang sakit hati juga cuman gara-gara omongan aja kan bisa sakit hati. Hal kecil aja dengan kata dasar lu jelek gitu. Kadang ada yang orang cuma dikatain jeleknya sakit hati. Ya kayak gitu sih. Tapi kalau dulu ceng-cengan tuh bikin lo sakit hati gak sih? Misalnya yang tau sih ceng-cengan yang muka lo kayak ujung duit tau gak? Oh iya bener. Muka lo kayak gagang golok gitu kan. Apa enggak kata-kataan bapak? Bener. Munadi gitu. Karyo. Kayak gitu-gitu. Iya, bener. Kayak kita dulu enggak sakit hati sih. Karena emang konteksnya bercanda, udah tahu. Iya, anak kecil sudah tahu ya. Jadi Justru makin dewasa, kenapa orang dewasa malah jadi makin baper? Iya, gue bingung. Kita maju ke sekarang deh. Sekarang ini kayak terlalu banyak orang yang gampang sakit hati tuh. Iya. Dan itu semenjak ada IT nih. Iya. Orang sakit hati jadi makin lebay tuh. Makin lebay. Iya, jadi makin dikit-dikit sakit lapor, gitu. somasi. Orang tua zaman dulu dan zaman sekarang sih gua nggak tahu ya. Iya. Ketika munculnya fenomena tentang kisah maling kundang. Iya. Tau gak lo maling kundang? Iya, maling kundang. Yang sakit hati. Akhirnya semua kata-kata durhaka jadi batu. Jadi batu tuh jadi kayak raja terakhir buat ngomongin anak, tau gak lo? Iya. Anak salah dikit durhaka kamu. Nah, menurut gue
Itu salah. Seharusnya nih, ya, gue belum jadi orang tua, tapi ketika gue jadi orang tua, seharusnya ketika anak kita menyakiti hati kita, Iya. itu kita doain yang baik-baik, Doain yang jangan baik-baik. doain yang jelek-jelek. Malah kadang kayak orang tua juga, anak setan, lah lahir dari siapa? Bener. Oh. Sakit hati dalam masalah percintaan itu lo jangan terlalu banyak curhat. Kenapa gue bilang jangan terlalu banyak curhat? Karena ketika lo curhat sama seseorang, itu lo bakal nambah beban lo sendiri gitu lo. Iya. Cukup misalnya lo mau curhat, paling bagus curhat sama orang tua. Karena kenapa gue bilang sama orang tua? Iya. Orang tua yang lebih peka, dia pernah ngejalanin, atau minimal kalau misalnya lo malu curhat sama orang tua, lo curhat sama teman lo yang berpengalaman atau misalnya udah nikah. Iya, dan Walaupun memang hidup beda-beda ya, cuma mereka udah lebih dulu lo mengarungi samudra Pasifik gitu Wah, kan. sama Hindia. Sama Hindia. Jadinya The Fish. Iya. Kapan terakhir kali kamu dapat Dan gini, tidur sama- pindang? Pindang. Sama ini, kalaupun itu punya pengalaman dan dia harus terpercaya. Betul. Percuma pengalaman doang kalau nggak terpercaya cuy. Suka nyebar cerita lu. Itu sering terjadi. Pokoknya di- nih, ini. jangan bilang siapa-siapa. Itu kata-kata orang bilang itu keyword untuk rahasia, tapi menurut gua tuh enggak. Iya, Itu keyword yang menurut gua apa ya? itu malah keyword menyebar, itu Menyebar, awal betul. mula penyebaran Iya. dari situ cuy. Itu salah satu opening untuk broadcasting masa lalu tau gak sih? Iya, benar. Manusia pasti ada sisi nggak kuat buat nahan sesuatu yang Iya. ya informasi gitu kan. Ini kayak kita bikin podcast gini karena kita punya informasi, kita luapin kan? Iya, Ya kan? benar-benar. Ya, itu manusia tuh, kelemahan manusia tuh cuma satu, mereka tuh nggak kuat. Manusia yang biasa ya, bukan orang yang terlatih Iya, kayak misalnya Intel apa gimana, mereka terlatih. dia terlatih. Nah, tapi kalau manusia yang kayak kita nih, Nah, itu ketika kita dikasih sebuah rahasia, pasti kita udah nggak kuat. berarti rahasia. Iya, rahasia. Entah kita mau bocorinnya itu dengan cara di Instagram kan, entah postingan, entah Iya. bikin blog, entah lagu, itu Iya. kan termasuk membocorkan sesuatu rahasia. Iya, cuman dengan Iya. cara yang lain. Betul, dengan cara yang Gitu. lain. Makanya gue kalau misalnya mau punya anak gue namanya rahasia. Ya, biar kamu Bener. Gue kalau punya anak namanya rahasia, anak perempuan ya. Itu biar kenapa tuh? Jadi kalau misalnya nanti anak cewek gue dilamar sama cowok, gue bakal ngomong gini, jagain rahasia ya. Iya. Iya. Iya, benar. Tolong jaga rahasia ya. Iya, benar. Kamu tolong jaga rahasia saya. Iya. Ini dulu ini saya rawat ya dulu. Iya, Sekarang saya- kamu yang rawat kamu ya. yang rawat ya. Kamu jaga rahasia Kamu saya. jaga rahasia ya. Kamu bisa jaga rahasia kan? Iya. Bisa, Om. Terus kalau misalnya ditanya sama orang, misalnya ada cowok kenalan, nama kamu siapa? Rahasia. Kan jadi mahal. Oh, iya benar. Iya mahal benar. kan nih. Kayak anjing nih, cewek apaan sih gitu kan? Itu kadang bangsat tuh yang naruh password wifi apa? Rahasia. Iya. Waduh. Password wifi-nya apa? Ya itu rahasia. Iya kan? Jadi kalau misalnya gue punya anak perempuan, kan yang namanya punya anak perempuan pasti kan bapak itu bakal hendak dikduk nih kalau malam minggu nih. Senam jantung tuh coy. Mana, Bang? Dibawa cowok, anak perempuan nih. Oh Ya iya. kan? Gue pasti bakal, makanya gue bakal namain rahasia biar dia jual mahal. Oh iya benar. Nama kamu siapa? Rahasia. Cowok kenalan kan? Rahasia. Wah. Jadi pelit banget sama Iya. info. Ya itu nama gue goblok gitu. Terus kalau misalnya, kan jadi misterius banget kalau misalnya ada yang nanya ya. Misalnya lo ke Kemang sama siapa? Sama temen gue. Siapa? Rahasia. Kan? Enggak, misterius. Tuh. Banyak hal yang bisa lo gali dari sakit hati lo. Lo nggak banyak bisa, banget. kayak misalnya jangan terpuruk lah sama rasa sakit. Karena sakit hati itu harus dirasakan, tapi jangan diratapi, ngerti nggak? Iya, lo harus hadepin. Harus hadepin gitu. malahan. Jangan bencong. Buat cowok sih apalagi. Aduh. Oh parah. Tapi gue dulu gitu tuh. Gue kayak gak lemah tuh gue. Masih lembek ya, Iya. lembek ya. Tuh, cuma kalau misalnya itu masalah kedewasaan sih, masalah ketika lo nanti lo bertemu dengan banyak masalah, akhirnya lo bisa ngadepin sesuatu hal itu dengan tahu setelah ini gini. Akhirnya lo tahu nih mana yang mesti lo tinggalin, mana yang mesti lo jalanin terusin Iya, gitu. iya kayak gitu. Nah, Itu jadi nambah pengalaman sih. betul. Kalau misalnya nih lo ada di misalnya gini, lo ada di posisi lo itu punya apa namanya sakit hati, Iya. tapi lo bingung mau ngelampiasin ini ke suatu hal yang positif atau negatif, karena lo di lingkungan yang negatif, Iya. gitu. Nah itu menurut lo nih kira-kira untuk keluar dari zona itu gimana tuh? Kalau gua ya biasanya rata-rata tuh pasti bakal ke bawah arus
lingkungan biasanya. Untuk pertama-tama sih iya ya. Pertama-tama iya pasti bakal kena arus lingkungan negatif. Lu bakal awalnya ya entah itu ntar tiba-tiba mabuk-mabukan lah, entah tiba-tiba ya amit-amit pakai ngobat gitu segala macem gitu kan. Itu pasti ke bawah ketika lingkungan lu kayak gitu dan lu dalam keadaan terpuruk dan cuman mereka yang mau nerima lu dalam keadaan begitu ya otomatis kan lu jadi ngikut kan kayak gitu. Tapi kalau gue belajar satu hal kalau misalnya tentang seorang pemakai atau pecandu itu mereka itu punya solidaritas palsu. Kenapa gue bilang? Mereka itu sama seperti ini. Lo tau gak kepiting dalam ember? Iya. Kepiting dalam ember itu ketika kepiting mau keluar, tuh dicapit jangan sampai keluar. Oh iya. Jadi ketika lo mau berubah nih, lo bakal ngapain berubah, udah ikut kita aja. Oh berarti kayak kena di lingkaran setannya gitu. Iya. Di situ-situ aja. Di situ aja. Itu dia. Jadi ketika lo sakit hati, pilih lingkungan yang baik. Pilih lingkungan yang mendukung, jangan cari lingkungan yang ngebuat lo malah tambah rusak. Benar. Malah tambah lo nyakitin orang lain. Iya benar. Ada gini, banyak kasus bullying yang gue baca datanya nih. Rata-rata para pembuli itu adalah orang-orang yang disakitin sebelumnya. Iya benar. Nah, rata-rata kayak gitu. Atau misalnya dia punya sakit hati, entah itu dari keluarganya, entah dari apa, tapi dia akan ngebully orang lain. Gitu. Atau misalnya dia pernah ada pengalaman sama senior, kayak ospek aja gitu. Iya, ospek sebenarnya kayak gitu. Ospek gitu awalnya kan? sakit hati. Sakit hati karena sama senior. Akhirnya dia karena nggak bisa ngelampiasin ke senior, dia ngelampiasin ke juniornya gitu. Itu udah itu lingkaran setan, itu udah hal yang sangat salah gitu. Tapi balik lagi sakit hati itu diperlukan. Karena gue yakin maksudnya kayak walaupun memang sakit hati cuma buat trigger ya. Iya. Trigger. Jadi biarin aja lo ngerasain tapi jangan lo ratapin gitu. Iya. Itu kayak pemacu semangat. Kayak lo minum obat kuat lah. Ya lo jadi kenapa obat kuat? Apa sih obat Hercules? Iya benar. Ini kayak lu minum obat kuat jadi kayak nambah stamina lu sendiri. Ya segala macam. doping lah. Doping. Nah, gitu. Itu lu jadi doping aja deh sakit hati itu sebenarnya. Jangan lu ratapin kelamaan itu bakal berkepanjangan cuy. Betul. Dan bakal ngerusak diri lu sendiri. Dan hidup tuh cuma sekali. Kalau hidup lo cuma dipakai buat sakit hati doang, kasihan. Kasihan sama diri lo sendiri lah gitu maksud gue. Pesan dari lo apa itu? Pesan dari gua sih kalau lu sakit hati adepin aja, jangan lu lari dari sakit hati itu. Lu adepin aja. Lu kalau menangis nangisin sekalian, lu kalau mau marahin sekalian, tapi marah di sini lu diem aja di kamar gitu. Betul. Lu marah dengan diri sendiri boleh, tapi lu jangan lu berdoa juga lah. Kalau disakitin dan lo doa, seharusnya doanya yang baik. Misalnya kayak lo disakitin sama orang, itu saatnya lo doa supaya lo jadi sukses kayak lo berdoa supaya project gue sukses nih gini-gini gitu. Daripada lo doain orang yang jelek-jelek, mending lo doain yang bagus-bagus buat diri lo sendiri. Sekiwir-kiwir.